dan kajian Islam. Raja Ceria yang baru. Wah, seru juga ternyata ya Sobat Ceria. Serba penasaran nih. Yuk cari tahu. Assalamualaikum Sobat Ceria. Berjumpa lagi di acara Yuk Cari Tahu. Sobat Ceria, di episode kali ini kita akan membahas manfaat olahraga berkuda. Sebagaimana kita ketahui, berkuda adalah salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aku akan mengajak kalian semua mengenal salah satu olahraga yang disunahkan Rasulullah. Mau tahu keseruannya bagaimana? Yuk cari tahu. Nah, kali ini kita akan cari tahu seputar informasi kuda, baik dari asal-usulnya, manfaat berkuda, persiapan, dan tips berkuda. Mau tahu kan? Ya udah, yuk cari tahu. Sobat Ceria, bicara soal olahraga kuda, kalian pernah nggak bertanya-tanya, dari mana sih asal-usul olahraga berkuda ini? Nah, kali ini Nabil sudah berada di Taman Belajar Memanah dan Berkuda Sa'ad bin Abi Waqqas untuk cari tahu informasi seputar kegiatan berkuda ini. Kalau begitu, langsung aja yuk kita simak. Dari mana sih asal-usul hewan kuda ini? Assalamualaikum, ini dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bapak Wahyudin atau biasa dipanggil Abi Alif. Bapak, aku boleh tanya-tanya nggak tentang kuda? Boleh. Apa yang mau ditanyain? Olahraga kuda itu berasal dari mana ya Pak? Olahraga berkuda itu berasal pertama kali itu dari negeri Jazirah Arab. Kenapa? Karena salah satu jenis kuda yang tertua itu adalah kuda Arab. Makanya memang segala bentuknya pun dia rada sedikit berbeda dan memiliki endurance yang lebih tinggi dibandingin kuda-kuda yang lainnya. Oh, baru tahu ya Sobat Ceria. Menurut Kak Wahyudin atau Abu Alif, ternyata asal mula olahraga berkuda adalah dari Jazirah Arab. Karena salah satu jenis kuda yang tertua di dunia ini adalah kuda Arab. Lalu, usia yang disarankan untuk belajar berkuda itu sendiri dari usia berapa ya, Bil? Kalau untuk misal Sobat Ceria yang di rumah ini pengen nyobain naik kuda harus usia berapa ya Pak? Kalau untuk usia berkuda itu tergantung dari caranya seperti apa. Tapi kalau dari usianya itu bebas dari yang paling muda, yaitu umur dulu seperti anak saya aja usia 1 tahun itu udah mau naik kuda. Jadi tergantung anaknya. Dan kalau usia tertuanya itu bisa nyampe, terakhir saya ada yang usia 65 tahun. Sobat Ceria, kalau kita lihat hewan kuda itu lucu ya, karena dia selalu memakai sepatu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya kuda itu harus selalu memakai sepatu? Jadi pengen tahu juga nih. Kenapa sih kalau kuda itu selalu memakai sepatu? Kuda memakai sepatu itu tujuannya adalah untuk melindungi bagian paling vital dari kuda, yaitu kakinya. Nah, zaman dulu kuda itu menggunakan sepatunya menggunakan sepatu besi. Nah, sepatu besi kenapa? Supaya kakinya itu terbentuk dengan bagus. Nah, dan juga supaya menguatkan ketika si kuda itu dibebani oleh beban, seperti beban orang yang nunggang ataupun juga dengan barang-barang. Jadi tujuannya seperti itu, untuk supaya kakinya tidak pecah. Masya Allah, jadi memang sepatu kuda itu bermanfaat buat si kuda itu sendiri ya, agar dia kuat ketika ditunggangi kita
ataupun beban lainnya yang ditunggangi. Masya Allah. Kuda yaitu dengan tidak lagi menggunakan besi yang tentunya lebih banyak melukai si kuda kalau dengan sepatu besi. Kenapa? Karena si kaki kuda, kukunya itu dipaku, nanti akan merusak si kuku itu juga. Nah, makanya sudah ada terobosan baru tentang sepatu kuda, yaitu dengan menggunakan sepatu karet gitu. Ya, sepatu karet yang kebetulan alhamdulillah kita juga produksi dan baru pertama di Indonesia. Kalau di luar negeri itu udah tahun 2017, kalau di Indonesia ini baru sekarang, itu saya yang frontiernya, yaitu menciptakan sepatu kuda, yaitu seperti boot, sama seperti kita. Jadi nanti penggunaannya lebih mudah. Alhamdulillah, di zaman modern ini sepatu kuda sudah mengalami reformasi. Jadi sepatunya tidak menyakiti kaki si kuda tersebut. Begitu kata Kak Wahyudin. Sobat ceria, hewan kuda adalah hewan yang istimewa karena hewan ini ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Adiyat. Nah, adapun belajar berkuda itu sendiri termasuk salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak yuk nasihat dari Ustadz berikut ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Adik-adik yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sejak lama kuda dikenal sebagai salah satu sarana transportasi, juga sebagai alat untuk berperang. Karena itu sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun Rasul memiliki beberapa kuda yang menjadi kebanggaan. Demikian juga para sahabat ridwanullahu ta'ala ajmain. Oleh karena itu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam satu komentar yang sangat terkenal, yaitu alimu auladakum ar-rimayata wal furusiyah, yaitu ajarkan anak-anak kalian tentang memanah dan berkuda. Tentunya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memiliki alasan yang sangat kuat kenapa kita harus mengajari anak-anak tentang berkuda. Ulama terkenal Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengarang satu kitab yang disebut dengan Kitab Al-Furusiyatu Al-Muhammadiyah. Di dalam kitab tersebut membahas tentang 3 olahraga yang sangat dianjurkan di dalam Islam, salah satunya yaitu berkuda. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah, yaitu di dalam surat Al-Adiyat Allah mengatakan dalam firman-Nya wal 'adiyati dhabha, dan demi binatang yang berlari cepat. Para ulama mufassirin salah satunya bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan binatang yang lari terengah-engah di sini adalah kuda. Di antara keistimewaan dengan binatang yang lain digunakan untuk berperang, yaitu ketika terkena panah, ditebas dan lain sebagainya, maka situasinya selama itu dia mampu untuk mengendalikan, untuk membawa, maka saat itu dia akan bangkit walaupun dia terkena panah, terkena sebatan dan lain sebagainya. Masya Allah. Ngomong-ngomong, Sobat Ceria sendiri sudah pernah belum nih kalian berkuda? Kira-kira manfaatnya apa ya kalau kita berolahraga kuda? Yuk cari tahu. Dalam berkuda itu memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya berkuda ini memiliki manfaat. Di antaranya yaitu supaya pada jiwa seseorang ini memiliki ketenangan, memiliki ketentraman. Karena ketika berkuda ini harus klop antara hati kita dengan si kuda itu sendiri. Karenanya sebagaimana kita ketahui bahwasanya berkuda ini juga memiliki manfaat secara fisik.
ya, menjadikan tubuh menjadi sehat dan seluruh komponen yang ada di tubuh teman-teman ini akan bergerak, ya, sehingga dengan berkuda ini sudah terpenuhi kebutuhan tubuh kita secara ruhiyah, secara jasadiah juga sudah terpenuhi. Karena itu ada yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala memanfaatkan masa kanak-kanak dengan olahraga ini sangat memiliki manfaat yang sangat besar. Selain mendidik teman-teman supaya berjiwa kesatria, juga menjadi para pemberani, jasadnya menjadi sehat, kemudian juga ada pendidikan ruhaninya, bahwa ketika kita sudah berkuda, diajarkan kita ini untuk tawadhu, karena berkuda ini sebagai lambang kesombongan, lambang sebagai kemewahan. Karena itu dengan berkuda, selain juga kita belajar di dalam Al-Quran dari surat Al-Adiyat, bahwasanya Allah ingin menyampaikan kuda kalau ketika sudah diberi, sudah difasilitasi, maka dia tunduk kepada tuannya. Demikian juga semestinya kita harus tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, itu dengan mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala serta tunduk kepada aturannya. Demikian adik-adik yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa berkuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nasihat yang bermanfaat ya Sobat Ceria dari Ustadz Endang tadi, yang menjelaskan bahwa belajar berkuda ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Ayo Sobat Ceria, kapan-kapan kalian belajar berkuda ya. Sobat Ceria, untuk memulai latihan olahraga berkuda tentu tidak sembarang juga. Kita harus memiliki persiapan khusus. Selain itu, kita harus tahu kriteria kuda yang sehat itu seperti apa sih? Langsung aja yuk cari tahu. Apa aja sih kalau sebelum kita naik kuda itu persiapannya apa aja, Pak? Nah, persiapan sebelum kita berkuda, yang pertama kita menyiapkan diri kita dulu. Diri kita harus siap, harus istilahnya niat benar-benar, terutama niatnya harus niat ibadah ya. Yang pertama, disiapkan diri kitanya. Yang kedua, kita mempersiapkan berbagai perlengkapannya. Dan yang ketiga, kita persiapkan si kudanya. Gitu. Jadi si kudanya harus disiapkan dulu. Setelah itu, baru kita pasangkan peralatannya kepada si kudanya. Dan tujuannya itu, balik lagi, kalau tujuannya kenapa kita harus mempersiapkan si kudanya? Karena kita harus ngecek dulu si kuda sehat atau tidaknya ketika mau dikendarain. Karena kadang-kadang ada kudanya kurang sehat tapi paksakan. Itu kalau bisa jangan, karena ngelukain si kudanya. Nah, contohnya kita melihat kudanya sehat atau tidak. Biasanya contohnya ini kuda, namanya kuda Syafira, dia jenis kelaminnya adalah betina ya. Nah, contoh kuda yang sehat adalah dia aktif gitu, baik dia menggoyang-goyangkan kakinya, segala macam anggota tubuhnya itu lebih aktif dilihatnya gitu, dan tidak ada tanda-tanda dia lagi flu ataupun kurang nyaman si kudanya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini kudanya. Sobat Ceria, perlu diketahui juga nih ketika kita belajar berkuda, ada beberapa perlengkapan yang harus kita miliki. Apa saja sih perlengkapannya? Yuk cari tahu. Sebelum kita naik kuda itu perlengkapannya yang harus disiapkan itu apa aja ya, Pak? Oke, yang pertama perlengkapan diri dulu ya. Kalau perlengkapan diri itu yang pertama biasanya kita harus menggunakan sepatu kuda khusus yang tinggi ya. Ya, betul, sepatu kuda. Terusnya yang kedua adalah sarung tangan. Ya, karena sarung tangan biasanya ada yang dipakai ataupun ada yang tidak. Tapi biasa kan kita pakai sarung tangan supaya lebih aman sehingga tangan kita tidak terluka. Nah, itu aja. Biasa yang digunakan, yang utamanya digunakan untuk diri kita aja ya. Nah, itu. Terus kalau untuk kudanya sendiri, perlengkapannya itu banyak macamnya, apalagi di sekarang model kuda itu sampai ada bajunya kuda. Itu banyak ya, topengnya kuda,
topinya kuda itu ada, bahkan sepatunya kuda pun ada, sepatu yang baru yaitu sepatu bootnya. Nah, yaitu yang pertama bridle-nya dulu, yaitu tali kekang atau biasa kita, nah, satu set tali kekangnya, ya. Dan yang kedua adalah saddle-nya, ya. Nah itu yang buat duduknya, ya. Itu yang hanya 2 saja, yang utamanya itu di situ. Iya, kalau yang lain-lainnya itu banyak. Ada kita punya bajunya juga. Jadi kudanya dibajuin biarin keren. Iya, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Sangat bermanfaat sekali nih informasi dari Abu Alif atau Kak Wahyudin ini. Jadi menarik rasa penasaran kita untuk semakin semangat belajar berkuda. Yang terakhir deh Kak, apa tipsnya sih Kak untuk kita yang ingin belajar berkuda? Pak, aku boleh minta tips-tips sebelum berkuda. Oke, tipsnya yang utama ya, yang pertama dari diri dulu. Nah, dari diri kita harus persiapkan diri kita ya. Tipsnya diri kita. Kalau kita masih takut untuk ke kuda, usahakan jangan terlalu dekat dengan kuda dulu, karena kuda itu bisa merasakan rasa takutnya kita. Si orang-orang itu dia bisa tahu rasa takutnya kita gitu. Jadi yang pertama, siapkan diri kita dulu, tenang dulu ya kalau mau berkuda. Yang kedua, tipsnya kalau misalkan kita berkuda, kalau kita mendekati kuda ya, jangan pernah kita dekati dari depannya atau dari belakangnya gitu. Karena kuda posisi itu adalah posisi yang kurang aman, yaitu kalau kita mendekati kuda itu dari sisi sampingnya. Contohnya, nggak apa-apa dicontohin ya. Contohnya adalah kalau kita mendekati kuda itu, nah kalau dari belakang dia selalu kan bunyi seperti itu. Karena kalau dari belakang ada kuda-kuda yang suka menendang. Dan juga jangan juga kita langsung dari depan. Biasanya ada kuda-kuda yang tidak suka kalau kita ada di depannya. Apalagi kalau kita ngangkat tangan. Tipsnya itu. Nah, terusnya kalau kedeketin kuda dari mana? Dari bagian samping. Nah, bagian sampingnya. Nah, posisi di sini itu posisi paling aman. Itu ya. Ya, posisi paling aman adalah di sini. Ya. Itu. Nah, terus tipsnya kalau misalkan kita diinjak kuda, ya kan, diinjak kuda ataupun digigit kuda. Kalau kita diinjak ataupun digigit kuda, itu disarankan jangan kita langsung main tarik. Begitu juga kaki, kan sakit Pak kalau diinjak, ya tahu sakit. Begitu diinjak kita diem. Ya, kita tepuk kakinya supaya dia angkat. Ya, supaya dia angkat. Nah, begitu juga kalau misalkan tadi digigit kuda. Kalau misalkan kita kena gigit kuda, kita pukul aja bagian mukanya. Nanti dia akan lepaskan. Ya. Nah, itu tipsnya. Selanjutnya, tipsnya kalau misalkan kita ngasih makan kuda, ya, ngasih makan kuda, usahakan jangan ditaruh, tapi dari tangan kita. Tapi cara megangnya jangan seperti ini, karena kalau begini nanti kena gigit. Tapi seperti ini. Nggak apa-apa dijilat juga. Ya, nggak apa-apa, geli aja. Gitu ya, paham ya. Tapi prinsipnya kuda, lagi-lagi kuda itu bukan suka menggigit, enggak. Biasanya kuda ada interaksi yang lebih agresif. Biasanya dia karena tidak nyaman aja. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah di ujung acara nih sobat. Gak terasa ya. Semoga tayangan ini bermanfaat ya buat kita semua. Dan acara Yuk Cari Tahu ini bisa menambah wawasan buat sobat ceria semua dimanapun kalian berada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Yuk cari tahu.